Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 21-30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, dalam hidup kita pasti sering mendengar pepatah demikian, "Tak kenal maka tak sayang." Ini adalah pepatah yang seringkali digunakan pada saat perkenalan. Ya, biasanya setiap orang sebelum memperkenalkan dirinya, ia akan berkata, ada pepatah yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Maka apa yang dimaksudkan dengan pepatah ini? Pepatah ini berguna agar kita semua dapat mengenal satu sama lain. Dengan mengenal, kita akan mengerti, kita akan memahami orang lain. Kita akan tahu siapa orang itu, apa latar belakangnya, dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita tidak mengenal orang lain, maka kita akan bingung orang ini nama siapa, asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Umat beriman yang terkasih, perkenalan sangatlah penting, karena dengan mengenal, kita akan mengetahui siapa orang lain itu. Masalah dalam Injil hari ini, orang-orang Yahudi masih saja belum mengenal Yesus. Mereka bingung dengan apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata demikian, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Mereka berpikir bahwa Yesus mau bunuh diri. Ini semua terjadi karena mereka tidak mengenal Yesus. Jika saja mereka mengenal Yesus lebih dalam, maka mereka akan mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada bagian berikutnya mereka pun bertanya, "Siapakah engkau?"
karena memang mereka belum mengenal Yesus. Yesus berkata, "Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu." Yesus mau menunjukkan bahwa ia sudah melakukan banyak hal. Pengajaran-pengajarannya, tindakan-tindakannya, bagaimana ia menolong orang lain, bagaimana ia mewartakan kebenaran, kebaikan. Tetapi masih saja ada orang-orang yang tidak menangkap dari semua yang dia lakukannya. Semuanya terjadi karena Yesus sangat mencintai manusia, akan tetapi manusia tidak menyadari itu. Mereka lupa sampai-sampai mereka tidak mengenal Yesus. Umat beriman yang terkasih, mengenal sesama, mengenal orang lain, mengenal Tuhan sangatlah penting. Terkadang Tuhan memberikan masalah seperti hadiah yang dibungkus. Ia membungkusnya dengan kesulitan, namun ketika kita semakin membuka hadiah itu, kita akan menemukan kebahagiaan. Seperti itulah kita perlu mengenal Yesus. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang mengadakan perjalanan jauh sekali. Pagi hingga malam ia berjalan kaki. Dan pada satu kesempatan ia terantuk dan ia terjatuh. Untungnya ia masih sempat memegang serabut kayu agar ia tidak jatuh ke dalam tempat yang dalam. Karena hari itu sudah gelap, ia berusaha untuk naik, tetapi tidak bisa. Ia tetap berpegangan kuat pada akar-akar kayu itu. Dan ketika ia melihat ke bawah, hanya kegelapan yang ada. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu dalam kesendiriannya ini, di tengah bahaya ini, ia berpikir tentang Tuhan. Ia berkata demikian, "Tuhan, kalau Engkau benar ada, tunjukkan apa yang harus saya lakukan." Lalu tidak ada suara. "Tuhan, jika Engkau benar ada, tunjukkan apa yang harus saya lakukan." Tiba-tiba terdengar suara yang berkata demikian, "Lepaskan tanganmu." Ketika mendengar itu, orang ini berpikir lagi, "Wah, kalau saya lepaskan tangan saya pasti akan mati. Karena saya tidak tahu kegelapan di bawah kaki saya ini ada apa. Kalau di bawah kaki saya ini ada jurang, maka pasti saya akan mati." Maka ia memutuskan untuk tidak mengikuti kata-kata itu. Ia tidak mau mati. Ia memutuskan untuk bertahan dalam gelapnya malam hingga pagi. Maka pagi hari pun tiba. Orang ini sadar dan melihat ke bawah. Ternyata di bawah kakinya, 1 meter di bawah kakinya, ada air. Jika saja ia mau melepaskan tangannya semalam, maka ia akan selamat. Tetapi karena ketakutannya, karena ketidakpercayaannya, maka ia tidak selamat. Nah, inilah salah satu contoh bahwa orang tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi juga harus percaya kepadanya. Mari umat beriman yang terkasih, kita pun mau untuk mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya Dialah yang sungguh tahu, Dialah yang sungguh mengerti diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengarahkan kami agar kami semakin mengenal Dikau di dalam hidup kami.
Bantulah kami ya Tuhan, agar kami selalu berusaha untuk memaknai hidup ini sebagai bagian dari rencanamu. Kami percaya ya Tuhan, jika kami selalu dekat padamu, kami pun akan semakin mengenal Dikau. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, dan sampai jumpa.